Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kerajaan Kediri ingin memperkenalkan apa itu Kerajaan Kediri. Sebelum kita memperkenalkan Kerajaan Kediri, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Anggota yang pertama adalah Khaila Nabila, yang kedua yaitu Muhammad Azir Arya Putra, yang ketiga yaitu Muhammad Rafid Dihan, yang keempat adalah Nabila Syafa Nur Husna, yang kelima adalah Nisrina Kiska anak kami, yang keenam adalah Niswa Aulia Hanifah. Ini adalah tabel of content-nya. 1. Yaitu kehidupan politik, 2. Kehidupan sosial, 3. Kehidupan ekonomi, 4. Sumber sejarah, 5. Hasil-hasil kebudayaan kerajaan. Sebelum kita masuk ke kehidupan politik di Kerajaan Kediri, sebaiknya kita harus mengenal Kerajaan Kediri terlebih dahulu. Keberadaan Kerajaan Kediri tidak bisa dilepas dari sejarah Kerajaan Mataram. Karena setelah dinasti terakhir Kerajaan Mataram, muncul dinasti baru dengan nama Isyana di Medang Mataram. Dinasti ini berkuasa antara 1947 Masehi sampai 2016 Masehi. Sayangnya, kerajaan ini diserang oleh Sriwijaya dan Murawari hingga mengalami kehancuran. Salah satunya keluarga yang selamat adalah Airlangga pada akhir pemerintahannya. Perintah oleh Empu Barada untuk membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu. Salah satunya alasan membagi adalah untuk menghindari peperangan dan konflik. Wilayah kekuasaan dua kerajaan tersebut dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Daerah Jenggala meliputi kawasan Malang dan delta Sungai Berantas. Dengan ibu kota Kahuripan, pelabuhannya yang terkenal adalah Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Sedangkan Panjulan meliputi kawasan Kediri dan Madiun dengan ibu kota Daha. Meskipun sudah dibagi dua, ternyata konflik dan peperangan perebutan keutuhan wilayah justru tidak bisa dihindari. Sekarang kita baru masuk ke kehidupan politik di Kerajaan Kediri. Raja-raja yang berkuasa dari awal hingga akhir suatu kerajaan Kediri. Ini adalah raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Kediri. Raja pertama ada Sri Samara Wijaya tahun 1042 Masehi. Pemerintahan Raja Samara Wijaya dikenal sebagai masa kegelapan, karena pada masa ini tidak ada bukti prasasti sama sekali. Yang kedua ada Sri Jayawarsa tahun 1104 Masehi. Sri Jayawarsa sangat mencintai semua rakyatnya, bahkan dirinya selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Selanjutnya ada Sri Bameswara tahun 1117 Masehi. Masa pemerintahan Raja Bameswara banyak catatan yang ditemukan. Keempat ada raja terbesar, yaitu Sri Jayabaya tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya ada Sri Sarweswara tahun 1157 sampai 1161 Masehi. Raja yang dikenal sebagai raja yang sangat religius dan juga berbudaya. Lalu ada Sri Aryaswara 1171 Masehi. Sri Aryaswara merebut kembali tahta Panjalu dari Sri Sarweswara yang merebut kekuasaannya dari Jayabaya. Setelah itu ada Sri Gandra 1181 Masehi. Raja Gandra akan mengabulkan keinginan rakyat desa yang belum pernah terwujud di raja sebelumnya. Setelah itu ada Sri Kameswara tahun 1187 hingga 1194 Masehi. Di masa pemerintahan Sri Kameswara, seni sastra berkembang sangat pesat. Lalu sampai di raja terakhir, yaitu Sri Kertajaya tahun 1194 hingga 1222 Masehi. Kestabilan pemerintahan Kerajaan Kediri pada pemerintahan Raja Kertajaya mulai menurun. Kondisi ini karena raja bermaksud mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Selanjutnya itu adalah kehidupan sosial di Kerajaan Kediri. Kita sekarang ke bagian kehidupan sosial dari Kerajaan Kediri nih. Kehidupan sosial kemasyarakatan pada zaman Kerajaan Kediri bisa dilihat dari kitab Ling Waitaita yang disusun dari Chow Kufei pada tahun 1178 Masehi. Nah, kitab tersebut menyatakan kalau masyarakat Kediri itu pakai kain sampai bawah lutut, terus rambutnya diurai. Rumah-rumahnya rata-rata bersih, rapi,
Lantainya dibuat dari ubin yang warnanya kuning dan hijau. Pemerintahannya sangat memerhatikan keadaan rakyatnya gitu, nggak kayak pemerintah sekarang. Jadi ya kayak diperhatiin kayak pertanian, peternakan, dan perdagangan yang mengalami kemajuan yang jadinya kemajuannya tuh pesat gitu. Nah, golongan-golongan masyarakat ini dibedain dari 3 berdasarkan kedudukan dalam pemerintahan kerajaannya. Yang pertama ada golongan masyarakat pusat atau kerajaan, yaitu masyarakat yang terdapat dalam lingkaran raja dan beberapa kaum kerabatnya serta kelompok pelayannya. Ya pokoknya masyarakat di circle kerajaan gitu. Terus yang kedua ada masyarakat tani atau daerah. Itu golongan masyarakat yang terdiri dari pejabat atau pemerintah di wilayah tani atau daerah gitu ya. Lalu ada yang ketiga, ada golongan masyarakat non pemerintah, yaitu golongan masyarakat yang nggak punya kedudukan, pokoknya rendah, yang saking rendahnya nyampe nggak dapat bansos. Ya, dan hubungan sama pemerintahnya secara resmi atau masyarakat wira swasta. Selanjutnya itu ketiga, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dilihat dari letaknya yang berada di dekat Sungai Berantas dengan sejumlah pelabuhan besar. Kita bisa mengetahui bahwa kehidupan perekonomian Kerajaan Kediri didominasi oleh aktivitas perdagangan. Meskipun demikian, masyarakat Kediri juga mengenali peternakan dan pertanian. Sektor perdagangannya dikembangkan melalui jalur pelayanan Sungai Berantas. Selain beras, barang-barang yang diperdagangkan terdiri dari emas, perak, kayu cendana, rempah-rempah, dan pinang. Pada masanya, pedagang Kediri memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan di Asia. Selanjutnya adalah sumber sejarah. Kediri. Prasasti Kerajaan Kediri yaitu ada isinya menceritakan tentang sejarah daerah Trenggalek dan Tulung Agung, serta Kerajaan Kediri ketika diserang oleh raja di kerajaan sebelah timur. Yang kedua yaitu Prasasti Jaring. Isinya menceritakan tentang dikabulkan permintaan penduduk desa Jaring yang telah dijanjikan oleh Sri Aryeswara. Prasasti Ngantang berisi tentang pemberian dan pembebasan pajak tanah oleh Raja Jayabaya untuk desa Ngantang karena telah mengabdi pada Kerajaan Kediri. Yang keempat yaitu Prasasti Panumbangan. Ini menceritakan tentang permohonan penduduk desa menumbangan agar piagam mereka yang ditulis di daun di lontar ditulis ulang atas batu. 5. Prasasti Sirah Keting. Pada Prasasti Sirah Keting disebutkan nama Sri Jayawarsa di Gwijaya Sastrapabhu yang menghadiahi rakyatnya tanah. Yang keenam, Prasasti Talan. Ini menceritakan anugerah Sima kepada desa Talan dan membebaskannya dari uang luran pajak. Kitab Kerajaan Kediri. 1. Kitab Baratayuda. Kitab Baratayuda ditulis pada zaman Raja Jayabaya untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjula melawan Jenggala. Yang kedua ada Kitab Kresnayana. Kitab ini menceritakan tentang perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Yang ketiga itu Kitab Saradhana. Isi kitab ini menceritakan tentang sepasang suami istri Semara dan Rati yang menggoda Dewa
Swiwa yang sedang bertapa. Yang keempat itu ada kitab Lubdaga. Kitab ini bercerita tentang seorang pemburu bernama Lubdaka yang mengadakan pemujaan terhadap Dewa Swiwa, sehingga rohnya yang semestinya masuk neraka menjadi masuk surga. Yang kelima yaitu kitab Arjuna Wiwaha. Isinya tentang perkawinan antara Raja Airlangga dengan putri dari kerajaan Sriwijaya. Dan materi terakhir adalah hasil kebudayaan Kerajaan Kediri. Hasil kebudayaan dari candi adalah Candi Penataran, Candi Mirigambar, Candi Tondowongso. Kalau dari kitab itu adalah Kitab Kakawin Baratayuda, Kitab Sumarasantaka, Kitab Gatot Kacasraya. Sedangkan dari prasasti itu ada Kertosono, Prasasti Pandelegan, dan terakhir adalah Prasasti Ceker. Itu dia adalah pengenalan Kerajaan Kediri dari kelompok 4. Sekian, terima kasih.